Oh, News Generation Malaysia Indonesia. Wow. Terlihat jauh ya teman-teman ya. Jangan ada yang koyak. Oke, ini jauh sekali. Wow. Sudah. Jadi teman-teman ya, TikTok, lagu-lagu TikTok itu sudah meresap dalam generasi ini teman Indonesia teman-teman ya. Pinter joget loh. Ini lihat. Joget-joget budaya ini harus dilestarikan teman, bukan joget-joget yang merusak karakter-karakter anak bangsa seperti yang di Indonesia Student. Wah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian, Anda semuanya, teman-teman semuanya yang nonton video ini, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umur, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru berjumpa dengan channel ini atau sama sekali belum tahu dengan channel Hai Merbat TV, please, oke, salam kenal terlebih dahulu dan jangan lupa di subscribe channel ini teman-teman ya. Oke, seperti biasa Jom, di video kali ini kita sama-sama reaction bareng, melihat faktanya teman-teman ya. Fakta pendidikan yang di Indonesia yang sangat dikenal sebagai pendidikan yang sangat miris sekali teman-teman ya. Masa depan anak bangsa itu dirusak tidak hanya oleh, ternyata gurunya juga sama-sama rusak teman-teman ya. Sehingga karakter daripada anak Indonesia itu tidak baik disebabkan karena ini nanti. Dan kita juga lihat dan sambil belajar daripada pendidikan Malaysia itu bagaimana teman-teman ya. Oke. Seperti apa videonya, jom kita tonton bersama, let's go. Ya. Baca ni tahu tak? Ya. Ni tahu tu baca. Malaysia loh. Perdana Menteri dulu ini pada zamannya Pak Jokowi ya. Ikan paus, apalagi kan banyak. Ikan teri. Hah? Ikan teri, boleh satu lagi dapat sepeda. Ikan teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Jauh tuh ya. Dulu. Kan. Oh, News Generation Malaysia Indonesia. Wow. Terlihat jauh ya teman-teman ya. Jangan ada yang koyak. Oke, ini jauh sekali. Wow. Sudah. Jadi teman-teman ya, TikTok, lagu-lagu TikTok itu sudah meresap dalam generasi ini teman Indonesia teman-teman ya. Pinter joget loh. Ini lihat. Joget-joget budaya ini harus dilestarikan teman, bukan joget-joget yang merusak karakter-karakter anak bangsa seperti yang di Indonesia Student. Wow, gila. Ni pakai baju warna-warni ini maksudnya apa? Pengawas. Kak yang hijau Asriyah. pengawas sekolah, yang ungu, yang putih. Oh, pelajar biasa. Mana biasa nampak macam luar biasa. Hari ini game Malaysia. Sukan apa? Bola tanpa pantai. Pergi ke mana itu? Shangguo. Oh, masuk Sian. Dia ada Masjid Agung Sian. Umur masjid dah 1000 tahun. Dia nampak macam pagoda Cina kan. Saya pun pernah pergi. Dapat apa? Keputusan. Kalah. Belum ada rezeki. Belum menang. Yang ni bola tampar. Apa khabar semua? Ini semua pemain-pemain Wakil Penang. Oh, sekolah agama. Di mana hari tu? Itu Terengganu. Terengganu. Apa tu result dia? Sampai ke separuh akhir. Okey, cuba lagi tahun depan. Dia jalan sekerat separuh akhir dan number 1. Okey, teruskan usaha. Hebat atlet Penang. Ya, terima
Terima kasih kerana mengusahakan sekolah melahirkan anak-anak orang yang berilmu dan juga orang yang baik. Terima kasih. Ada permintaan lagi, baby. Ada permintaan lagi. Okey. Ada hasrat lagi. Hasratnya di sana, nun jauh di sana hasratnya. Jadi saya pergi ke sana dulu ya, okey. Jalan terus. Jalan terus. Hak ni sekolah kelas. Hak tu This one asrama. asrama. Kita orang tak ada space, so main kat sini. Oh, hak ni lah yang dia main. Dan ini juga boleh wakil Penang. Oh, tu dia. Wow. Hebatlah dengan hanya benda yang asas. Dulunya. So dia nak buat lantai dia kot. Luas Kalau macam ni banget. Dengan bumbung. Dengan bumbung. Panas ni. Dia kosnya lebih kurang berapa dulu? Oh, ada asrama. Bajet sekarang. Korang pergi cari sendiri, kontraktor semua. Pergi tengok dia punya quotation. Nanti saya tengok macam mana. Kalau adjust sikit. Mungkin kalau bukan tahun ni, tahun depan. Wow. Baju sekolah Newberry ni kain dia lembut gila. Memang best pakai tu saya cakap nak Pakaiannya pakai baju rapi. sampai ketang pun boleh. Masya Allah. Baju Newberry ni sesuai pakai dengan cuaca panas Malaysia ni. Tak rimas langsung. Itu dia pun kemas. So, Baju tak mudah tercabut. bawah sampai lutut. So, baju sekolah Rapi tahun banget. ni Berry je lah. Miris. Bentar, miris begini kondisi pendidikan di Indonesia. Oke, barusan teman-teman ada pendidikan daripada negara Malaysia. Sekarang sangat berbeda jauh dengan pendidikan di Malaysia. Oke, kita tonton yang Indonesia saat ini teman-teman. Barusan Malaysia. Gila kan? Wow. Pendidikannya top. Gila, keren. Hebat. Ikut semua angkat tangannya. Angkat tangan semua kelas 6. Hebat. Hebat dengkulmu, Abu. Golmu, gurunya bilang hebat. Sangkri, asem, cowok. Aduh. Iki pendidikan model apa? Hah? Aduh. Pendidikan apa ini? Ha? Kok anak SD sudah diajarkan TikTok-TikTokan joget-joget? Dan gurunya merasa bangga, anak muridnya, anak didiknya dibilang hebat. Allah. Ibu guru. Hah? Anak SD itu seharusnya diajarkan pelajaran yang memberikan pengetahuan dasar seperti pendidikan agama, ya, budi pekerti, Seharusnya pendidikan PPKN, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, ya, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, terus kesenian. Ya, ini kesenian ya. Lupa saya. Iya ya. Mungkin sekarang ini sudah perkembangan zaman. Jauh berbeda ya. Era. Jadi yang disebut kesenian itu ya TikTokan ya. Bertanya, aku kuat, aku tak lupa, tak ingat lagi. Iya lupa ya. Ini TikTokan ini termasuk pendidikan Kesenian. ya. Tapi merusak. Apresiasi. Mungkin kesenian TikTok ini nanti bisa dijadikan kurikulum baru oleh Menteri Pendidikan. Gimana? Kalian setuju? Tapi nanti kalau TikTok ini jadi kurikulum pendidikan, aduh, tambah gimana ya rakyatnya ya? Berusak. Tiap hari mau melakukan aktivitas harus joget-joget dulu. Iya, coba. Gimana komentar kalian tentang soal ini? Miris. Kalau anakku diajari TikTok gini di sekolah, mending nggak usah sekolah di situ lah. Ya sekolah ke Malaysia aja. Kalau cuma diajari TikTok, orang tua bisa ngajari ya. Nggak usah gurunya disekolahkan anaknya biar pinter, biar jadi wapres. Wapres. Pendidikan di Indonesia itu bisa dibilang ancur ya guys ya. Bocah gak tahu singkatan MPR, Garut adalah negara Eropa, serta banyak anak-anak yang masih belum bisa baca. Dan mungkin hal ini yang menjadi penyebab banyaknya pengangguran di samping dari jumlah penduduk yang melebihi lapangan pekerjaan. Karena faktanya negara kita tuh memiliki tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. Gila nggak? Melihat dari sensus BPS tahun 2020, kalau penduduk kita itu saat ini didominasi oleh Gen Z, sehingga datanglah pemikiran orang-orang untuk menyalahkan Gen Z, bahkan menuntut. Aku sedih dan frustrasi banget melihat video ini. 12 bagi 3 dulu.
24 bagi 3. Jauh banget. 16 bagi 4, 8. Aduh, sedih banget, Gak bisa loh, teman-teman. Ini kelas 12 IPA loh. Kelas 12 IPA kok bisa? Kok bisa? 16 dibagi 4 gak bisa. Harus kayak gimana? Dan ini kayaknya sistem pendidikannya yang harus diubah dan diperbaiki. Aku sendiri pingin berkontribusi, tapi setelah aku pikirin apa yang bisa aku kontribusiin, akhirnya aku kepikir. Bentar teman-teman ya. Ini aneh teman-teman. Padahal sudah kelas jangjangnya sudah lebih tinggi daripada darjah teman-teman ya. Tapi bayangkan 16 dibagi 4, dia bilangnya gak tahu teman-teman ya. Padahal 4 jawabannya loh. Aduh. Gimana ya? Bingung saya dengan pendidikan di Indonesia ini, benar-benar rusak teman-teman. Jauh dengan Malaysia loh. Jauh banget. Mulai dekat-dekat ini aku dan tim tutor Mantap Academy bakal berkomitmen untuk nge-live secara gratis di Instagram dan di TikTok. Di live-nya kita bakal ngajarin matematika mulai dari yang dasar sampai yang lebih kompleks. Karena kalau dasar aja nggak bisa, gimana mau belajar yang lebih kompleks? Mungkin itu sedikit kontribusi yang aku dan tim Mantap Academy bisa lakukan. Jadi buat teman-teman, silakan follow Mantap Academy dan ajak teman-teman kalian follow. Misi aku adalah aku nggak pingin ada orang Indonesia yang nggak bisa matematika, at least yang dasar. Yang dasar harus pada bisa. Oke, sampai ketemu di konten dan live Mantap Academy. Semangat mengedukasi dan maju terus pendidikan Indonesia. Harus anak SMA zaman sekarang. Beginilah. Kalau gaya boleh lah, tapi kalau ditanya tentang pelajaran ya ampun. Lihat ini. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Nah, negara di Eropa. Oh, negara Eropa. Ayo. Wawasan nggak ada. Oh, ya, Indonesia. Tahu nggak berapa hasil dari 60 kali 60? Indonesia. Hitung-hitungan nggak tahu. Ya ampun. Tambah 10. 6 tambah 10. 60. Allah. 6 tambah Kacau kalau kayak gini. 60. 30. Apa kepanjangan dari PLTU? 6 tambah 10 kan 16. Allahu Akbar. Angkat tangan. Pembangkit listrik tenaga usaha. Dibandingin sama anak SD zaman dulu, jauh beda. Zaman dulu. Tempat pertukaran antara oksigen dan karbohidrat yang terjadi di laut. Wow. 100. Ini jangan dulu teman-teman ya. Apa fungsi pemecah gelombang yang dipasang di tepi-tepi laut? Mencegah abrasi. 100. Soal matematika. Panjang sisi sejajar sebuah Ini nggak trapesium kenal 29 cm dan 33 cm. Jika tinggi trapesium 40 cm, berapakah luasnya? 1240. 100. Hebat. Ikut semua angkat tangannya. Angkat tangan semua kelas 6. Hebat, hebat dengkulmu abu. Cangkri, asem, cowok. Iki pendidikan model apa? Pendidikan apa ini? Kok anak SD sudah diajarkan tiktokan joget-joget? Dan gurunya merasa bangga, anak muridnya, anak didiknya dibilang hebat. Guru. Anak SD itu seharusnya diajarkan pelajaran yang memberikan pengetahuan dasar seperti pendidikan agama, ya, budi pekerti, pendidikan PPKN, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, ya, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, terus kesenian. Ya, ini kesenian ya. Lupa saya. Iya, kurikulum joget dulu. Gurunya kualitas pendidikan itu dulu. Terserah mau caranya gimana tuh, saya yakin yang tahu pasti ahli-ahli S3. TikTok, orang tua kita bisa. Oke. Ngasah talenta, ternyata banyak yang tersembunyi dari mereka. Ini Indonesia pendidikannya teman-teman.
Allah. Kalau mau negara kita maju, generasi emas 2045, habiskan anggaran untuk menyamaratakan kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Selesai Pak Betul. masalah. Sistem pendidikan kita itu harus diubah, bukan soal ranking atau apapun ya. Tapi menyamaratakan kualitas pendidikan itu dulu. Terserah mau caranya gimana tuh saya yakin yang tahu pasti ahli-ahli S3, PhD, pembuat kebijakan. Kualitas pendidikan kita itu masih tidak rata. Selama sekolah negeri dan sekolah swasta masih dibandingkan, itu gap of knowledge-nya akan sangat tinggi. Kalau mau negara kita maju, generasi emas 2045, habiskan anggaran untuk menyamaratakan kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Selesai Pak masalah. Disuruh nyebutin 5 negara saja, ASEAN saja, kayaknya nggak bisa. Bisanya cuma joget-joget ya. Prestasi anak sekolah sekarang apa? Bapak kan dulu pernah sebagai Menteri Pendidikan. Terus mulai nih. Ngelihat makin kesini kan kok kayak kualitas pelajar Indonesia harus kita akui menurun sih, dengan banyaknya video-video anak SMA nggak bisa perkalian dasar, gitu-gitu. Nah saya tuh penasaran, selain yang tadi udah Bapak sebut tuh yang orang tua tadi, ada gak sih hal-hal yang Bapak lakukan ketika jadi Menteri Pendidikan yang sebenarnya sangat krusial menurut Bapak, terus dilepas di era-era yang sekarang, yang akhirnya berkontribusi ke penurunan ini? Karena tadi pagi aku baru nonton ada satu FYP Pak Anies. Ini cerdas cermat tahun 98. Apa fungsi stomata? Tempat pertukaran antara oksigen dan karbohidrat yang terjadi di Daud. 100. Masih soal IPA, apa fungsi pemecah gelombang yang dipasang di tepi-tepi laut? Ini zaman dulu hebat teman-teman ya, sangat hebat. Ini jelas. Soal matematika, panjang sisi sejajar sebuah trapesium 29 cm dan 33 cm. Kagum saya dengan siswa-siswa zaman dulu teman, karena mereka benar-benar diidentik dengan cara belajar. Wow, berbeda dengan sekarang teman-teman. Kalau Malaysia masih tetap bertahan loh. Jika tinggi trapesium 40 cm, berapakah luasnya? 1240. 100 B. Soal Itu lebih ngeri kan? Pertanyaannya kita aja bingung ya. Nah, tiba-tiba sekarang banyak video-video anak SMA dijajarin 2 kali 6. 2 tambah 2, 4. Jadi 2 tambah 8. Ya, 11. 11, 1 tambah 1, 2. Yang dilantik tanggal itu pasangan nomor 2. Dan Pak Anies dulu kan juga cerdas cermat ya? Iya, itu. Apa yang miss yang dulu mungkin Bapak sudah terapkan ini nih penting, tiba-tiba sekarang sudah tidak digunakan lagi? Iya, gini. Sebenarnya kalau soal peristiwa-peristiwa seperti itu, ya kalau dia bisa jawab dia nggak viral. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas teman-teman ya, sangat-sangat jelas sekali perbedaannya. Di Malaysia pendidikannya, sistem pendidikannya itu kenapa sampai saat ini itu sangat-sangat baik sekali, karena gurunya tidak menerapkan TikTok, tidak memperbolehkan di dalam sekolah, halaman sekolah itu anaknya berlagak seperti TikTok. Kalau di Indonesia gurunya pun sama-sama rusak teman-teman ya. Aduh ya Allah Rabbi, inilah yang menyebabkan kenapa rakyat Indonesia itu sampai detik ini banyak yang tidak bisa apa-apa teman-teman. Karena ya beginilah, pengangguran tetap selalu ada karena sistem pendidikannya seperti ini. Cobalah sekali-kali kita contoh Malaysia. Nih gila. Oke, jangan terlalu banyak berkomentar, nanti ada yang kepanasan teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share ya. Seperti biasa jangan lupa di subscribe channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.